Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Sololubis pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang CIDR atau Classless Interdomain Routing. Oke, kita langsung saja ya. Oke, pada video yang lalu kita sudah membahas IP Classful. Itu linknya ada di atas ya. Kalian bisa lihat saja klik link tersebut pada video yang lalu. Lalu Classful itu apa? Sedikit kita bahas. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Kemudian jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, maka pengalamatan IP Classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan IP versi 4. Ya, seperti sudah diketahui, IP versi 4 dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Sekarang kita bahas yang classless ya. Jadi classless itu secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas atau tidak menggunakan kelas. Kemudian jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, maka pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas, yaitu dengan cara menggunakan classless interdomain routing atau CIDR. Atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Format pengalamatannya adalah dengan memberi tanda slash di belakang alamat IP kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix. Oke, kita masuk ke permasalahan Classful. Oke, kita masuk ke permasalahan Classful IP address. Ini materinya ada di https://slide-player.info slide-122.00259. Oke. Saat address internet distandarkan awal 80-an, address internet dibagi dalam 4 kelas, yakni kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Kelas A network prefix-nya 8 bit atau per 8 ya. Network kelas B prefix-nya 16 bit atau per 16. Kelas C network prefix-nya 24 bit atau per 24. Kelas D multicast, kelas E eksperimen. Tiap IP address mempunyai satu kunci yang mengidentifikasi kelas. Kelas A IP address mulai dengan 0, kelas B IP address mulai dengan 10, kelas C IP address mulai dengan 110, kelas D IP address mulai dengan 110, kelas E IP address mulai dengan 1110. Masalah dengan Classful IP address yaitu problem yang pertama, terlalu sedikit network address untuk jaringan-jaringan yang besar. Address kelas A dan kelas B telah lenyap. Problem kedua, hierarki dua tingkat tidak sesuai untuk jaringan besar dengan address kelas A dan kelas B. Solusinya subnetting. Problem ketiga, tidak fleksibel. Misalkan perusahaan memerlukan 2000 address. Address kelas A dan B berlebihan. Address kelas C tidak mencukupi, memerlukan 10 address kelas C. Solusinya classless interdomain routing atau CIDR. Ini akan kita bahas ya, CIDR. Masalah dengan Classful yang lain adalah yang keempat, tabel routing membengkak. Routing pada backbone internet memerlukan satu entry untuk tiap network address. Pada tahun 1993, ukuran tabel routing mulai melebihi kapasitas router. Solusinya juga CIDR ya. Problem kelima, internet memerlukan address lebih dari 32 bit. Solusinya IP versi 6. Ini tidak akan kita bahas dulu. Oke, kita masuk ke CIDR atau Classless Interdomain Routing. Ya, ini classless ya.
Router backbone IP mempunyai satu entry table routing untuk tiap network address. Dengan subnetting, router backbone hanya perlu tahu satu entry untuk tiap jaringan kelas A, B, atau C. Dapat diterima untuk jaringan kelas A dan B. 2/7 sama dengan 128 jaringan kelas A, 2/14 sama dengan 16.384 jaringan kelas B. Tetapi tidak dapat diterima untuk jaringan kelas C. 2/21 2.097.152 jaringan kelas C. Pada tahun 1993, ukuran tabel routing mulai melewati kemampuan router. Konsekuensinya, pengalokasian IP address kelas base harus ditinggalkan. Jadi itu latar belakangnya ya. Mengapa kita ke classless interdomain routing atau CIDR. Tujuan CIDR adalah restrukturisasi pengalokasian IP address untuk meningkatkan efisiensi, routing hierarki untuk meminimumkan entry tabel routing. CIDR atau classless interdomain routing meninggalkan idea kelas. Konsep panjang network ID atau prefix pada IP address dibuat sembarang. Konsekuensi, router mempromosikan IP address dan panjang prefix. Prefix menggantikan subnet max. Contoh CIDR. Notasi CIDR untuk network address 192.0.2.0/18 atau /18. 18 menyatakan bahwa 18 bit pertama adalah bagian network dari address, dan 14 bit tersedia untuk address host spesifik. Bagian network disebut prefix. Misal suatu site memerlukan address network dengan 1000 address. Dengan CIDR, network dialokasikan block continuous 1024 address dengan prefix 22 bit. Ini dia ya, ini notasi slash per 8 ini dia notasi less CIDR yang tapi dia yang classful ya. Per 16 classful, per 24 classful. Yang classless ini mulai dari per 9, per 10 atau slash 10, slash 11, slash 12, slash 13, slash 14, slash 15. Slash 17, slash 18, slash 19, slash 20, slash 21, slash 22, slash 23, slash 25, slash 26, slash 27, slash 28, slash 29, slash 30. Oke, ini biner subnet max slash 8 itu didapat dari jumlah bit 1 ya. Total jumlah bit 1 sebanyak 8. Jadi notasi slashnya slash 8. Kalau slash 9 ya, jumlah bit satunya sebanyak 9 ya. Total bit keseluruhan adalah 32 bit karena IP versi 4 ya. Totalnya 32 bit. Ya, slash 9 itu bit satunya sebanyak 9, sisanya ya bit 0. Ya, sisanya bit 0. Tapi yang dibuat notasi slash itu adalah bit 1. Lalu slash 10 bit satunya sebanyak 10, slash 11 bit satunya sebanyak 11, slash 12 bit satunya sebanyak 12, slash 13 bit satunya sebanyak 13, slash 14 bit satunya sebanyak 14, slash 15 bit satunya sebanyak 15, slash 16 bit satunya sebanyak 16, slash 17 bit satunya sebanyak 17, slash 18 bit satunya sebanyak 18, slash 19 bit satunya sebanyak 19, slash 20 bit satunya sebanyak 20, slash 21 bit satunya sebanyak 21, slash 22 bit satunya sebanyak 22, slash 23 bit satunya sebanyak 23, slash 24 bit satunya sebanyak 24, slash 25 bit satunya sebanyak 25, slash 26 bit satunya sebanyak 26, slash 27 bit satunya sebanyak 27, slash 28 bit satunya sebanyak 28, slash 29 bit satunya sebanyak 29, slash 30 bit satunya sebanyak 30.
Oke, ini dia ya. Lalu decimal subnet max-nya ya. Kalau dia /8 ya, kelas full 255.000 atau 255.0.0.0. Ya, didapat dari ya biner dari 1 bit sebanyak 8 itu totalnya 255 ya. Kalau 0 ditotalkan jadi 0, desimalnya binernya 0 sebanyak 8, 0. Binernya sebanyak 0, 0-nya sebanyak 8, 0 ya. Oke, lalu itu didapat dari mana ya? Ini ada konversinya. Ini urutan bitnya ya. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini menghitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi total bitnya sebanyak 8 ya. Hasil pemangkatan 2 dari urutan bit. Jadi 2 pangkat 0, ini dia rumusnya ya. 2 pangkat 0 ini pangkat ya, 2 pangkat 0 itu 1 ya. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 1, 28. Kalau kita konversikan bit 1 sebanyak 8, total konversinya adalah 255. Ini ya, 255. Bit 1 sebanyak 8, 255. Oke, kalau kita konversikan bit 0-nya sebanyak 8, tetap 0 ya. Oke, ini ya, /9 ya. Satunya sebanyak 8 itu 255, tapi kalau kita konversikan 10000 itu kita akan buat di sini 1 ya, 128 ya. Jadi dia 18 ya. Kita konversikan dia ya, terakhir di 255, 255, 255, 252. Di sini kita akan mencari ya jumlah subnet dan jumlah host tiap notasi CIDR ini ya. Oke, /8 ya. Ini normal saja ya. Normal. Jadi rumusnya itu sama dengan 2 pangkat ya. Jumlah bit yang diselubung. Jumlah bit yang diselubung di sini tidak ada ya. Ya, karena ini kelas full normal saja, jadi 0. Jadi jumlah subnetnya 1. Jumlah hostnya ini ya, rumusnya 2 pangkat jumlah bit total jumlah bit 0 ya. Kita tahu jumlah bit 0 di sini. Di sini sebanyak 8, 8 dan 8. Totalnya ini 24 ya. Jadi 2 pangkat 24. Oke, ini jumlah hostnya. Ini jumlah subnetnya 1, jumlah hostnya ya 16.777.216 host dengan jumlah subnetnya 1. Kalau /9 ya, classless, ini dia ya jumlah, ini dia bit yang diselubung. Ya ini. Jadi tiba-tiba di sini jadi 1. Harusnya 0 di atas jadi 1. Inilah jumlah bit yang diselubung. Inilah bit yang diselubung. Jadi ya. Jadi rumusnya 2 pangkat ya, 2 pangkat bit yang diselubung. Bit yang diselubung itu 1. Jadi subnet /9 ini ada 2 ya.
Jadi jumlah hostnya ya 2 pangkat total dari jumlah bit 0 ya 16 ya 16 17 18 19 20 21 23 23. Oke, tadi ini di sini 24 23. Ya, begitu juga ini bit yang diselubung ini 2 ya. Ya. Ini 2 bit yang diselubung, harusnya dia 00 di sini tapi tiba-tiba diselubung menjadi 1 itulah dia ya. Jadi 2 pangkat ya. 2. 4. Lalu ya jumlah hostnya ya menjadi 22. Jadi kita urutkan ini sama dengan 2 pangkat 3 ya. Sini 2 pangkat 21. Sini 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 20. Sini 2 pangkat 5. Ya, kita buat dulu 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 7. Ini 2 pangkat 8. Dua pangkat 9. 2 pangkat 10. 2 pangkat 11. 2 pangkat 12. 2 pangkat 13. 2 pangkat 14. 2 pangkat 15. 2 pangkat 16. 2 pangkat 17. 2 pangkat 18. 2 pangkat 19. 2 pangkat 20. 2 pangkat 21. 2 pangkat 22. Oke, kita lanjut ini sama dengan 2 pangkat 19 sama dengan 2 pangkat 18 sama dengan 2 pangkat 17. 2 pangkat 16 ya. 17, 16 sama dengan 2 pangkat ya 15 ya.
berurut ya, 16, 15 ya, 2 pangkat 14, 2 pangkat 13, 2 pangkat 12, 2 pangkat 11, 2 pangkat 10, 2 pangkat 9, 2 pangkat 8, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3 ya, sama dengan 2 pangkat 2. Oke. Inilah dia ya. Jumlah subnet dari /8 itu 1, jumlah host per subnetnya itu 16.777.216. Sedangkan notasi //30 itu jumlah subnetnya itu 4.194.304, jumlah host per subnetnya itu 4 host. Oke. Oke, ini dia ya. Oke, ini dulu video dari saya ya tentang CIDR ya. Jangan lupa di-subscribe ya channel saya ini supaya saya bersemangat membuat video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.